Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ketut Nanda Maharanti dengan NIM 20095111064 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang premedikasi dan juga anestesi dalam mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner dengan dosen pengampu Dr. Hewan Igusti Ngurah Sudisme MSI. Yang pertama, premedikasi. Premedikasi disebut juga dengan pre-anesthetic atau preoperative medication. Di mana premedikasi ini artinya pemberian obat yang biasanya dilakukan kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam sebelum induksi anestesia. Yang mana pemberiannya dapat dilakukan secara injeksi, baik secara intramuskular maupun intravena. Adapun premedikasi ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya melancarkan induksi, durasi, dan pemulihan. Selanjutnya, agar induksi anestesia dapat berjalan dengan baik dan aman, serta dapat mencapai stadium anestesia yang lebih stabil. Selanjutnya adalah pembahasan tentang anestesi. Adapun anestesi ini berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu an yang artinya tidak dan estesis yang artinya rasa atau sensasi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa anestesi ini merupakan suatu keadaan hilangnya rasa atau sensasi tanpa atau disertai dengan hilangnya kesadaran, yang mana hilangnya rasa atau sensasi tersebut bersifat sementara. Adapun anestesi yang dapat dikatakan baik jika telah mencapai balance anestesia, yaitu analgesi, sedasi, dan juga relaksasi. Tujuan anestesi ini adalah membuat pasien hewan tidak merasakan rasa sakit dalam tindakan operasi ataupun tindakan medis lainnya. Anestesi ini juga memiliki tujuan dalam bantuan diagnosa. Anestesi ini tergolong menjadi 3 jenis, yaitu anestesi lokal, regional, dan juga anestesi umum. Adapun kegunaan dari anestesi pada hewan yang pertama adalah menghilangkan rasa sakit, karena hal ini diperlukan saat dilakukannya tindakan bedah ataupun operasi dan tindakan medis lainnya. Yang kedua adalah untuk melakukan pengendalian hewan atau restraint. Yang ketiga adalah membantu proses diagnosis atau proses pembedahan. Yang keempat adalah dalam keperluan penelitian biomedis, kemudian mencegah kekejangan otot yang terjadi pada saat tindakan medis lainnya, serta melakukan eutanasia. Adapun anestesi, sebelum dilakukannya anestesi, perlu melakukan beberapa persiapan, di antaranya yang pertama, melakukan evaluasi pasien, yang mana evaluasi ini dilakukan dengan melihat anamnesa, pemeriksaan fisik hewan, dan juga uji laboratorium. Yang kedua adalah persiapan pasien, seperti misalnya anjing dan kucing harus dipuasakan pakan dan minum beberapa jam sebelum dilakukannya anestesi. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya efek muntah setelah dilakukannya tindakan medis. Yang ketiga adalah persiapan alat-alat, yang mana alat serta perlengkapan dilakukan selama anestesi ataupun tindakan medis harus tetap terjaga dengan steril, yang mana dapat dibersihkan dengan alkohol swab dan yang lainnya. Yang keempat adalah pertimbangan anestetikum dan penyakit spesifik, di mana penyakit ini harus dipertimbangkan dan juga harus dilihat sebelum melakukan tindakan anestesi. Yang kelima adalah pemantauan anestesi. Pemantauan anestesi ini dilakukan dengan memperhatikan tanda-tanda vital seperti berikut. Yang pertama adalah denyut dan ritme jantung. Denyut dan ritme tersebut harus dipastikan tetap berjalan dengan normal. Kemudian, frekuensi, ritme, dan kedalaman respirasi hewan harus tetap normal. Kemudian, memperhatikan pulsus atau arterial pulse. Yang keempat adalah memantau suhu tubuh. Pemantauan ini dapat dilakukan dengan termometer, yang mana selama anestesi biasanya hewan akan mengalami penurunan suhu tubuh. Yang kelima adalah warna membran mukosa. Yang keenam adalah capillary refill time atau CRT, atau pengisian waktu kapiler. Kemudian, yang ketujuh adalah ukuran pupil dan respon terhadap cahaya. Pemantauan tersebut dilakukan dengan bantuan pen light. Dan yang kedelapan adalah refleks dan ketegangan otot. Selanjutnya, anestesi digolongkan menjadi 3 golongan. Di antaranya anestesi lokal, anestesi regional, dan juga anestesi umum, yang mana ketiga golongan tersebut memiliki efek yang berbeda-beda pada hewan.
Yang pertama, anestesi lokal. Anestesi ini menghilangkan rasa sakit secara lokal, yang mana anestesi ini ditandai tanpa disertai dengan hilangnya kesadaran. Kemudian anestesi regional, yaitu menghilangkan sakit pada regio atau daerah tertentu di mana daerah tersebut telah dianestesi. Kesamaan anestesi regional dengan anestesi lokal ini sama-sama tanpa disertai dengan hilangnya kesadaran. Selanjutnya adalah anestesi umum. Anestesi umum ini memiliki dampak yaitu kehilangan rasa sakit di seluruh tubuh hewan. Kemudian tanda di mana anestesi umum ini adalah refleks otot yang hilang dan juga disertai dengan hilangnya kesadaran. Selanjutnya adalah pertimbangan pemilihan anestesi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa anestesi ini terdapat 3 golongan, sehingga sebelum melakukannya anestesi perlu adanya pertimbangan. Yang pertama adalah keadaan operasi secara alami. Itu dilihat dari urgensi tindakan medis yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan khusus, seperti mengecek apakah hewan mengalami kebuntingan atau tidak. Yang ketiga, bentuk gerakan dari pasien selama operasi. Gerakan ini perlu dipertimbangkan apakah menghambat tindakan operasi atau tindakan medis ataupun tidak. Kemudian yang keempat, ukuran dan tipe pasien. Mengingat anestesi ini juga memerlukan dosis, sehingga ukuran dan tipe pasien harus dipertimbangkan. Yang kelima adalah kepekaan individu atau breed. Yang keenam adalah persiapan hewan yang akan dioperasi. Sehingga sebelum anestesi dilakukan ataupun operasi dilakukan, hewan harus dipersiapkan. Yang ketujuh adalah tipe operasi, yang mana beberapa operasi memiliki durasi yang berbeda-beda dalam melaksanakannya, seperti operasi sesaria, operasi dalam mulut, dan juga ortopedik. Operasi tersebut memerlukan durasi waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedelapan adalah perkiraan lamanya operasi. Hal tersebut harus dipertimbangkan mengingat pemilihan anestesi yang tepat untuk dipakai. Kemudian yang kesembilan adalah spesies hewan pasien. Spesies ini juga harus dipertimbangkan karena antara hewan besar ataupun hewan kecil itu memiliki dosis dan juga jenis anestesi yang berbeda-beda. Kemudian yang ke-10 adalah faktor lain yang menyebabkan peningkatan kepekaan efek, seperti lamanya durasi puasa dan yang lain-lain. Kemudian anestetikum yang sering digunakan pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu anestetikum per inhalasi dan juga anestetikum per injeksi. Yang mana anestetikum per inhalasi ini diantaranya metoksifluoran, yang mana keuntungannya stadium anestesinya baik, namun kerugiannya memiliki efek kardiodepresan. Selanjutnya, halotan. Kerugian dari halotan ini yaitu cardiorespiratory depression, yang merupakan efek dari halotan. Namun keuntungan dari halotan ini, induksi dan recovery-nya cukup cepat. Kemudian anestetikum per inhalasi selanjutnya adalah nitrous oxide. Selanjutnya anestetikum yang kedua yaitu anestetikum per injeksi. Seperti barbiturat, yaitu memiliki induksi yang cepat dan stadium anestesinya baik. Namun kerugiannya pelaksanaannya cukup sulit. Kemudian teletamin. Teletamin ini keuntungannya tidak toksik bagi organ hati, ginjal, dan jantung. Selanjutnya adalah ketamin. Ketamin ini merupakan obat anestesi yang cukup umum di kalangan dokter hewan, yang mana tingkat keamanannya lebih tinggi.